tapi yang dasarnya gitu. Oke. Untuk harusnya nyambung ya kas dan rekonsiliasi bank kayak gitu, tapi kita dipecah aja jadi 2 rekonsiliasi bank kan besok ya. Untuk hari ini kita bahas mengenai kas. Nah, ada pengertian kas, pengendalian kas, kemudian yang terakhir seperti yang dibahas kelompoknya Mbak Nadia ya, kas kecil. Pengertian kas itu apa sih? Kas itu ini ya, aset keuangan ya, dia masuk kategori aset ya. Kalau di laporan posisi keuangan, kas itu masuk ke bagian aset kayak gitu. Aset keuangan atau finansial aset yang digunakan untuk operasional perusahaan, operating aktivitas operasional perusahaan kayak gitu. Nah, kas itu aset yang paling liquid ya, karena digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Nah, dia juga sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Bisa terdiri dari uang kartal yang tersimpan dalam entitas ya. Tadi kan disebutkan misalnya ada berangkas ya, kalau di entitas misalnya ada berangkas kayak gitu ya. Nah, bisa tersimpan di sana atau tersimpan di rekening bank ya, dan setara kas. Nah, jadi seperti yang saya tanyakan di awal, ada beberapa isu yang berhubungan dengan pelaporan kas ya. Yang pertama ada setara kas, kemudian ada kas yang dibatasi atau restricted cash, kemudian yang terakhir ada bank overdraft. Kalau di bukunya Bu Dwi Martani, ada tambahan satu lagi ya, ada compensation balance. Nah, pasti cash equivalent atau setara kas itu tadi juga sudah disinggung ya sama kelompoknya Mbak Nadia. Setara kas itu investasi jangka pendek ya dan sangat liquid. Dia sangat mudah dikonversi menjadi kas dan jatuh temponya itu biasanya untuk investasi yang kurang dari 3 bulan masa jatuh temponya. Jadi sangat pendek ya, dan tidak ada resiko signifikan. Makanya untuk saham, investasi saham itu nggak dikategorikan ke setara kas. Oke, contoh dari cash equivalent itu ada treasury bills, kemudian ada commercial papers, kemudian ada money market funds. Ini Anda bisa lihat di ini ya, di bukunya Kieso. Kalau yang bagian ini nggak ada di bukunya Bu Dwi Martani. Oke, kemudian yang kedua ada restricted cash atau kas yang dibatasi. Jadi sometimes kan kita ini ya, kita punya duit, misalnya Anda punya penghasilan sebulan itu 1 juta, kan nggak mungkin 1 juta itu Anda pakai semua, pasti ada yang misalnya Anda tahan kayak gitu ya, atau Anda sisihkan untuk tujuan tertentu. Misalnya Anda mau ngasih hadiah ulang tahun buat orang tua kayak gitu ya, atau untuk apa kayak gitu ya. Itu kan pasti nah, kas yang Anda batasi di ini ya. Kalau ini kan konteksnya entitas ya. Kalau Anda tadi contohnya untuk penghasilan Anda untuk misalnya hadiah orang tua kayak gitu ya. Nah, untuk restricted cash yang di sini itu biasanya digunakan untuk ini ya, melunasi kewajiban perusahaan. Nah, untuk restricted cash atau kas yang dibatasi itu bisa diklasifikasikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar. Sesuai dengan penggunaannya. Restricted cash yang digunakan untuk melunasi kewajiban jangka panjang itu masuknya aset tidak lancar. Tapi kalau restricted cash-nya digunakan untuk melunasi kewajiban jangka pendek, itu masuknya ke aset lancar ya. Nah, contohnya untuk jangka panjang tuh, misalnya Mbak Putri mau melakukan perluasan pabrik kayak gitu ya, itu kan butuh duit ya.
Nah, itu ditahan disisihkan untuk tujuan perluasan pabrik, kemudian untuk melunasi utang jangka panjang itu nanti masuknya ke aset tidak lancar. Kemudian yang terakhir ada bank overdraft ya. Jadi kondisi di mana jumlah cek yang ditarik itu melebihi saldo kas. Jadi bank overdraft itu diklasifikasikannya sebagai account payable ya, atau utang dagang. Tapi kalau jumlahnya material, nanti ada pengungkapan secara terpisah dalam laporan keuangan. Jadi ini yang berkaitan dengan kas ya. Ada setara kas, kemudian ada restricted cash, ada bank overdraft. Selanjutnya, ini ya pengendalian kas tadi sudah cukup dijelaskan sama kelompoknya Mbak Nadia. Jadi untuk melakukan pengendalian kas, jadi kan kadang walaupun perusahaan atau entitas itu sudah melakukan baik kayak gitu ya, kualifikasinya bachelor degree, master kayak gitu ya. Tapi kan kadang manusia itu kalau Anda belajar audit ya, ada triangle ini ya, fraud ya, ada kesempatan dan seterusnya kayak gitu. Jadi tetap ada kemungkinan seseorang itu melakukan kecurangan kayak gitu ya. Nah, makanya entitas itu tetap harus waspada kayak gitu ya, walaupun SDM-nya itu berkualitas, tapi perlu sistem untuk mewaspadai kalau ada penyalahgunaan kas kayak gitu. Kalau Anda belajar SIA kan ya di sini ya? Siapa yang ajar SIA? Ada. Oke, sudah sampai mana? Sampai mana-mana ya, udahan ya? Oke, di SIA biasanya nanti Anda belajar ya, setiap sistem itu punya alur yang berbeda-beda, sistem penjualan, sistem pembelian, dan seterusnya kayak gitu. Nah, setiap sistem itu nanti otorisasinya juga beda-beda. Nah, makanya yang pertama itu ini ya, terdapat pemisahan tugas ya antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang mengelola pengolahan. Jadi pencatatannya itu sendiri, kemudian yang menangani pembayaran itu sendiri, yang melakukan pengolahan kas itu sendiri, pihak nanti yang bayar itu sendiri. Jadi different people kayak gitu ya, nggak cuman yang megang misalnya cuman Mbak Nelly semua. Mbak Nelly sebagai yang dia pegang kas, dia yang bayar, dia yang ACC pembayaran dan seterusnya cuma pegang satu orang. Itu nanti semuanya diambil Mbak Nelly, entitasnya nggak tahu kayak gitu ya, makanya dipisah-pisah. Kemudian yang kedua, kalau Anda nonton drama atau film kayak gitu ya, pasti kadang ada berangkas ya di sana untuk menyimpan dokumen penting, untuk menyimpan emas, untuk menyimpan uang yang segepok kayak gitu ya. Nah, biasanya juga berangkasnya itu ada sandinya dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu kayak gitu ya, misalnya direktur keuangannya, pemilik direktur keuangan atau manajer keuangan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran kas itu menggunakan rekening yang berbeda. Kemudian pengendalian yang keempat, pengeluaran uang dilakukan melalui bank ya dengan menggunakan cek. Di sini udah pada tahu kan cek bentuknya kayak gimana? Udah pada tahu belum? Udah pada tahu belum? Cek bentuknya kayak gimana? Belum, Bu.
pengeluaran dan penerimaannya itu via bank ya. Kemudian yang ke-6, menggunakan sistem impres kas kecil ya untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil. Kemudian ada rekonsiliasi pencatatan perusahaan dengan rekening bank. Makanya ada yang namanya rekonsiliasi bank ya. Itu itu jenis-jenis pengendalian untuk kas kayak gitu ya. Nah, kemudian tadi juga sudah dibahas sama kelompoknya Mbak Nadia ya, ada sistem impres kas kecil sama fluctuating system. Kalau sistem impres kas kecil itu nanti dia sudah ditentukan sebulan itu cuma 10 juta, sebulan itu cuma 5 juta. Penentuannya itu juga sudah berdasarkan ini ya, pertimbangan perusahaan. Misalnya Mbak siapa ya, Mbak Fani kayak gitu ya. Mbak Fani kan mau mengalokasikan kas kecilnya dia itu kan pasti sudah mempertimbangkan setiap bulan itu kira-kira pengeluarannya apa, buat beli kopi berapa, buat nongkrong berapa, buat beli skincare berapa, buat beli pulsa berapa, kayak gitu kan pasti sudah ada ini ya, sudah ada rinciannya kayak gitu. Begitu juga dengan entitas, dia untuk menetapkan itu sudah memperkirakan biasanya pengeluaran hariannya itu apa aja, jumlahnya berapa, nggak ngasal ya. Semakin kecil perusahaan atau entitas, kas kecilnya juga semakin kecil. Kalau semakin besar, pengeluarannya juga semakin besar kayak gitu ya. Nah, untuk sistem impres kas kecil itu setiap ada pengeluaran tidak langsung di jurnal ya, tapi dibuat bukti pengeluaran. Nanti di jurnalnya pas kapan? Di jurnalnya pas ketika pengisian kembali atau penggantian saldo. Ini ya, ketika misalnya ditetapkan kas kecilnya itu menggunakan sistem impres kas kecil itu 10 juta. Kalau dia udah tinggal 1 juta atau 2 juta itu kan udah hampir habis, minta diisi lagi. Kemudian nanti ada jurnalnya di situ kayak gitu ya. Kemudian yang fluctuating system itu tidak ditetapkan jumlahnya dan saldonya bervariasi dari waktu ke waktu kayak gitu ya. Kemudian ilustrasinya seperti yang ada di bukunya Budi Martani ya. Ketika ini ya pembentukan kas kecil, maka kas kecilnya bertambah 10 juta, kemudian kas di banknya berkurang ya, karena diambil untuk membentuk kas kecil. Nah, kemudian kas kecil digunakan untuk membayar konsumsi, membayar biaya honor, dan seterusnya. Pada saat pengeluaran nggak ada jurnal, cuma ada bukti pengeluaran. Tapi nanti ketika ini ya ada penggantian kas kecil, di sini contohnya 8 juta ya, sisanya 2 juta, ketika udah tinggal 2 juta kan ada penggantian. Nah, nanti baru ada jurnal. Beban konsumsi berapa tadi ya? Beban tuh kalau nambah dicatatnya di debit apa kredit sih? Debit. Oke. Beban konsumsi bertambah sekian 500.000 ya, beban gaji, beban transportasi dan seterusnya. Nanti kas tipenya ini bertambah apa berkurang nih? 8 juta. Berkurang. Oke. Setelah jurnal di atas, maka semua pengeluaran akan dicatat menjadi beban ya. Saldo kas kecil akan kembali sebesar dana kas kecil yang dibentuk di awal. Itu ya untuk materi kas kecil hari ini. Ada yang mau dibahas dulu? Saya izin bertanya. Mbak siapa ini? Kalau bisa saya jawab ya Mbak, kalau enggak mungkin teman-teman Anda bisa menjawabnya. Oke, silakan Mbak. Bu, tadi kan kalau misalnya pakai metode impres, bebannya nanti kan dihitungnya sama kas di bank ya Bu ya. Berarti kas kecilnya tidak berkurang Bu? Gimana? Ketika
kalau misalnya pakai kas Impress ini Bu, metode ini, itu kan kas kecilnya bertambah 10 juta. Berarti kan untuk bebannya kan dicatatnya nanti di akhir pada kas di bank itu berarti kas kecilnya tidak berkurang, Bu? Kas kecilnya tidak berkurang. Kan ini bebannya pada kas di bank. Oke. Kan ini waktu penggantian. Jadi ketika diganti baru dicatat, terus nanti ada penarikan di kas di bank itu 8 juta lagi kayak gitu, Mbak. Jadi iya nanti ketutup lagi kayak gitu. Setiap ada udah hampir habis di jurnal bebannya apa aja, kemudian ada penarikan ya, kan penggantian ya, berarti kan Anda narik uang di bank kayak gitu untuk menutup lagi kan ditetapkan 10 juta, 8 juta udah nggak ada, dicatat, kemudian ada penggantian, nah berarti kan masuk lagi kayak gitu. Ya awalnya ya hilang Mbak, terus kemudian diganti lagi kayak gitu. Gimana Mbak Niana? Masih bingung Bu, jadi nanti kas kecilnya yang masuk itu maksudnya tidak di jurnal di kredit lagi Bu ya? Enggak. Ya Bu. Coba Anda lihat di ini ya, untuk akhir periode, nanti ada contohnya, ada kasus yang berbeda ya. Kalau Anda lihat di bukunya Bu Dwi Martani 186 sama 187, itu ada kas yang berbeda ya. Ada ada contoh kasus yang berbeda. Coba nanti Anda sambil lengkapi pemahaman Anda sama materi yang di situ kayak gitu ya. Udah dibaca belum Mbak Niana yang halaman 186 sama 187 itu? Sudah Bu. Oh, itu kalau belum ada penggantian ya, maka ada penyesuaian kayak gitu. Itu Mbak, nanti nggak ada lagi yang kas kecil itu. Cuman waktu pembentukan sama nanti penggantian. Baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi. Ini ya, oh ya ada ini ya. Jadi kadang kan entitas itu punya saldo kas kecil dalam mata uang asing ya. Kalau Anda baca di halaman 187, jika kas kecil ditetapkan dengan menggunakan mata uang asing, maka pencatatan akan dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu apa sih? Yang tahu nggak? Mata uang fungsional itu mata uang yang digunakan di negara yang bersangkutan. Kalau Indonesia berarti apa? Rupiah ya. Jadi kalau entitasnya punya saldo kas kecilnya dalam dolar, nanti pencatatannya tetap dalam rupiah ya, sesuai dengan PSAK nomor 10. Pengaruh perubahan kurs valuta asing. Nah, nanti dengan menggunakan kurs spot. Kurs spot itu ada 3 ya. Ada kurs jual, kurs beli, sama kurs tengah. Nanti tergantung pakai kurs yang mana itu tergantung nanti digunakan dalam hal apa. Kalau untuk pelaporan nanti kurs tengah. Untuk kalau konversi itu menggunakan kurs beli. Jadi hati-hati ya, apalagi nanti kalau Anda melakukan penelitian, biasanya kan ada entitas yang dia melaporkan laporan keuangan di BI itu dalam dolar ya.
ketika Anda mau menghitung return on asset dan seterusnya, itu nanti Anda hati-hati dalam mengkonversinya. Anda pakai kurs jual atau kurs tengah, kurs jual, kurs beli atau kurs tengah, kayak gitu ya. Oke, ada lagi? Itu ya tambahan materinya itu untuk mata uang. Nanti Anda bisa baca PSAK 10 tuh isinya apa aja kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Kayaknya Anda udah ini ya di luar kepala kalau masalah kas sama rekonsiliasi bank ya. Oke, nggak ada yang tanya ya? Oke, sebentar.